Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauji di program Priangan TV ini. Saya pada kali ini tidak sendirian para baraya Priangan TV. Kali ini saya ditemani oleh 4 orang hebat yang ada di SMPN 1 Tarajo ini. Mungkin yang pertama saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolahnya langsung, Bapak Dadan Arianto. Dan saya juga ditemani lagi oleh orang-orang yang hebat lagi, yaitu guru-guru dari SMPN 1 Tarajo, yaitu Bapak Santika dengan Ibu Risma. Nah, saya juga ditemani satu lagi orang yang mungkin menurut saya ini paling hebat. Kenapa? Karena beliau itu usianya terpaut paling jauh, paling muda, paling bungsu. Beliau namanya AA Ihsan Nur Hakim. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas tema P5 yang ada di SMPN 1 Tarajo ini. Mungkin di SMPN 1 Tarajo ini memiliki tema tersendiri ya Pak? Ya Pak. Tema tersendirinya itu bangunlah jiwa raganya dengan topik nyantri jeung nyeni di sekolah. Nah, mungkin ini akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama akan saya langsung lemparkan saja ya kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa Bapak ceritakan gitu, bagaimana proses persiapan sekolah ini yang menelatar belakangi tentang tema yang tadi dipilih itu Pak. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Persiapan kami dalam rangka memulai kegiatan P5 itu biasanya kami pertama membentuk tim pelaksana proyek. Oh iya, membentuk tim. Nanti tim ini beranggotakan Bapak Ibu guru yang sudah kami pilih. Selanjutnya tim ini akan memandu kegiatan P5 di sekolah. Oh iya. Dan juga tim ini akan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk juga dengan orang tua siswa. Oh, dengan orang tuanya juga. Betul. Sebab nanti ke depan orang tua itu bisa kami jadikan sebagai narasumber dalam kegiatan P5. Ya, sebagai narasumber atau bahkan juga menjadi pendamping dan pengawas selama pembelajaran. Oh iya, iya. Kemudian selanjutnya kami juga memberdayakan seluruh warga sekolah, termasuk Bapak Ibu gurunya. Kami punya komunitas belajar di sana. Jadi nanti tim ini akan menyampaikan apa saja yang akan kita laksanakan kepada Bapak Ibu guru sekolah. Nah, itu terkait persiapan sumber daya manusianya. Kemudian terkait dengan tema dan topik ini, perlu diketahui bahwa tema ini sebenarnya bangunlah jiwa raganya sudah kita sepakati pada awal tahun pelajaran. Kemudian untuk topiknya memang ini disepakati bersama antara Bapak Ibu guru dan siswa. Selanjutnya ada yang menarik dari topik ini, bahwa kami melihat ada dari kalangan orang tua yang berkehendak bahwa di SMP 1 Tarajo ini harus ada dimunculkan aktivitas religius. Oh, religiusnya. Dan aktivitas ini barangkali bisa mengadopsi dari kehidupan di pesantren-pesantren. Nah, sehingga nanti aktivitas belajar mungkin akan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan religius. Nanti insya Allah oleh Ibu Risma atau Pak Santika disampaikan aktivitas apa saja yang kami lakukan selama di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, karena ini anak usia SMP ya, dan jadi kegiatannya harus dikemas secara menarik dan menyenangkan. Agar mereka tertarik dan ingin tahu banyak tentang kegiatan religius. Soalnya masih muda ya gitu. Nanti mungkin sampai juga oleh Bu Risma apa saja kegiatan nyeninya yang kami lakukan. Oh iya, dari tema gitu. Dan selanjutnya perlu juga disampaikan, selain tema dan topik ini, kami juga sudah menyiapkan dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi yang akan kami sasar itu adalah yang pertama
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Itu. Oh iya, itu dimensi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua ada dimensi kemandirian. Kemandirian. Jadi anak-anak itu dilatih, dibimbing agar mereka bisa hidup mandiri. Selanjutnya kemandirian ini pula kami kami jadikan dimensi sesuai dengan rekomendasi dari rapat pendidikan. Karena iya. SMP 1 Taraju itu ada rapat pendidikannya. Oh, ada rapat pendidikannya. Ada rapat pendidikannya. Dan salah satu yang menjadi masalah di SMP 1 Taraju itu terkait dengan indeks karakternya. Indeks karakter. Dan akar masalahnya adalah tentang kemandirian yang masih rendah di siswa. Oh, jadi masih kurang ya, masih kemandiriannya. kurang. Sehingga jadilah topik ini untuk kami kembangkan agar muncul dimensi beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkalimah dan munculnya kemandirian. Oke. Barangkali seperti itulah latar belakang dan persiapan kami dalam melakukan kegiatan ini. Oh. Itu barangkali jawabannya. Jadi latar belakangnya itu banyak juga ya gitu ya Pak. Jadi diambil tema barusan gitu ya. Mungkin kita langsung saja ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Seharusnya bukan bapak-bapak ibu-ibu gitu. Bapak dan ibu kan cuman berdua. Kalau bapak-bapak ibu-ibu itu jamak, nanti kebanyakan. Nah, penuh dong podcast kita gitu. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Saya mungkin ingin bertanya terlebih dulu kepada Ibu Risma. Ibu Risma, mungkin karena ini P5 ini kan programnya mulai di kurikulum Merdeka ya. Karena mungkin nggak tahu umur saya yang terlalu tua atau gimana, saya tidak mengalami kurikulum Merdeka gitu. Jadi saya nggak tahu apa sih itu P5. Jadi mungkin bisa Ibu ceritakan lah bagaimana implementasinya pembelajaran P5 ini kalau misalnya di kelas, terus aktivitas belajar mengajarnya seperti apa aja gitu yang udah dilakukan. Lalu mungkin apa sih peran guru gitu sama siswa dalam alur aktivitas P5 ini mungkin Bu, bisa diceritakan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yeah. Mungkin yang pertama untuk implementasi P5 di kelas itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu tahap perencanaan, di mana tahap perencana itu dimulai dengan menentukan dimensi terlebih dahulu. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Kepala, yang 2 dimensi. Lalu yang kedua itu ada penentuan tema, lalu topik, tujuan dan penyusunan jadwal. Ya, itu perencanaan. Ya, itu untuk perencanaannya. Untuk tahap pelaksanaan ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengenalan. Jadi siswa itu dibangun pemahamannya tentang proyek tema ini. Lalu menarik minat siswa. Ini kan topik ini topik ketiga untuk kelas 9 karena sudah dilaksanakan dari kelas 7. Jadi sudah mengalami beberapa tema. Artinya ini tema yang baru bukan tema yang baru, tema lama dengan topik religius. Paham. Jadi tahap pengenalan, selanjutnya ada tahap kontekstualisasi. Ini pembelajarannya pembelajaran bermakna dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kan kegiatan santri itu ada seperti tagoni, terus mengenal kitab kuning. Jadi kita terapkan di sekolah. Di sekolah jadi? Iya, ada. Kayak pesantren dong? Iya, meskipun di sekolah, tapi kita kegiatannya seperti kegiatan santri. Kebetulan kan ada santri juga, salah satu anak yang di sini sekolah. Lalu yang ketiga tahap aksi itu berhubungan dengan aktivitas pembelajarannya. Ini ada yang ada di layar. Salah satu aktivitas menghafal bahasa Arab. Ini tahap aksi maksudnya. Lalu yang keempat tahap refleksi, yaitu untuk menganalisis proses dan mengevaluasi hasil. Yang terakhir ada tindak lanjut. Jadi kami harapkan hasil dari proyek ini menjadi pembiasaan rutin. Jadi tidak hanya berakhir di tema ini atau proyek ini, tapi sampai berkepanjangan. Untuk siswanya sendiri itu sebagai subjek utama dalam pelaksanaan proyek ini. Iya, subjek utamanya gitu. Iya. Lalu tadi kan kalau yang ada di sini rata-rata kegiatan yang ada di dalam kelas
Padahal ada kegiatan di luar kelas, contohnya tadabur alam, itu olahraga berkuda dan memandi. Itu mau balik ya? Iya, itu yang ini yang ada di sini. Oh, yang ini. Ini kegiatan pidato tadi. Oh iya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk implementasi P5 di kelas, mau itu di luar kelas. Oh ya, jadi ternyata program P5 ini kalau di SMP 1 Taraji itu seolah-olah kayak jadi pesantren gitu. Iya. Apalagi ada peran orang tua di sana gitu, jadi mengingatkan kalau bahwa orang tua itu, apalagi ibu itu kan Al-Madrasatul Ula gitu kan ya, sekolah pertama mereka gitu kan ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya sekolah kalian boleh di SMPN 1 Tarajo gitu, tapi sekolah utama kalian itu di rumah. Yang kayak gitu mungkin maksudnya ya. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin Bu, ada satu hal penting nih, bagaimana cara mengukur gitu keberhasilan dari program, dari tema ini gitu, mungkin perkembangannya gimana, perkembangan di karakter siswanya mungkin gitu gimana, terus instrumen assessment apa aja yang dilibatkan, lalu mungkin bisa diceritakan deh sedikitnya tentang rapot P5 ini di sekolah, gimana Bu? Baik, untuk cara mengukur hasil dari proyek ini, yang pertama itu ada asesmen awal. Yang kedua itu ketika Bapak Ibu guru ke kelas, observasi secara langsung, lalu membawa instrumen penilaian. Artinya nanti setiap guru itu melihat perkembangan peserta didik. Sebagai hasil untuk mengolah data. Lalu yang terakhir nanti setelah rangkaian aktivitas ini selesai, ada yang dinamakan refleksi. Jadi kami merefleksi selama proses proyek ini, apakah ada kendala atau ada perbaikan, ataupun apakah ada perubahan karakter pada siswa yang diharapkan sesuai dimensi yang 2 tadi. Selanjutnya instrumen yang dilibatkannya ini di sini ada 3. Yang pertama itu kami menggunakan rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu berisi kriteria-kriteria untuk menilai kinerja siswa. Contohnya siswa membuat kaligrafi, itu kan ada kriterianya. Terus yang kedua kami menggunakan jurnal pendidik. Kalau jurnal pendidik itu isinya tentang catatan guru, berisi tentang perkembangan siswa, apakah ada kendala atau perbaikan atau ada ide yang muncul di tengah-tengah proyek. Kan biasanya aktivitas sudah dibuat, di tengah-tengah proyek ada ide muncul, itu bisa digunakan. Terus yang terakhir itu ada catatan anekdotal. Kalau catatan anekdotal berisi catatan siswa. Jadi itu isinya kegiatan atau perilaku siswa yang menarik, bisa dituliskan di sana sebagai nilai plus A. Jadi kami menggunakan 3, yaitu yang pertama tadi rubrik penilaian, yang kedua jurnal pendidik, yang ketiga catatan anekdotal. Nah, hasil dari akumulasi penilaian itu kan jadi sebuah pengolahan data. Pengolahan data. Adapun yang pengumpulan datanya yaitu berbentuk portofolio. Jadi ketika si anak sudah selesai membuat kaligrafi ataupun kan kami punya buku P5, itu kami disimpan di mapnya disimpan di pinggir dinding. Jadi itu disebut portofolio. Iya, kalau di kami. Jadi nanti disatukan pengolahan data dan pengumpulan data disatukan, hasilnya diinput ke rapot P5 yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Mungkin itu rangkaian dari cara mengukurnya. Lalu instrumennya dan rapot P5. Jadi emang udah lumayan gitu ya Pak. Jadi udah terstruktur gitulah ya. Jadi bisa diikutinnya itu enak, udah ada alurnya gitu. Lanjut aja mungkin ya. Saya ada pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk Bapak Santika gitu ya. Saya ingin tahu Pak gitu, ingin dengar P5 itu identik kan katanya dengan gelar karya atau unjuk kerja gitu. Jadi apa ada strategi khusus enggak gitu untuk mengintegrasikan antara produk atau karya-karya siswa dengan perilaku siswanya gitu. Terus bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran P5 ini gitu. Lalu mungkin apakah ada biaya tambahan untuk program P5 ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk tema kali ini kami lebih fokus pada proses ya, untuk kegiatannya pada proses. Adapun produk yang menjadi penilaian unjuk kerja itu adalah sebagai media kami melihat perkembangan karakter atau kemampuan atau perilaku dari peserta didik. Dan peran orang tua di strategi dulu ya Pak. Strategi yang kami lakukan di sini adalah kolaborasi antara Bapak Ibu guru bersama orang tua di rumah. Kemudian untuk peran orang tua dalam kegiatan aktivitas P5 di sini kami mengenalkan atau kami mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah dan menjadi narasumber. Salah satu contohnya yaitu dalam aktivitas Kitab Kuning ya Pak, dalam aktivitas Kitab Kuning tadi mengenal Kitab Kuning Ta'lim Ta'alim. Nah, di sini orang tua sangat luar biasa mendukung sekali kegiatan ini dan menyambut baik kegiatan P5 ini. Terkait biaya ya Pak, terkait biaya untuk kegiatan P5 kali ini tidak ada biaya yang dibebankan kepada orang tua. Tidak ada Pak. Dan ini murni dari dana BOS. Demikian Pak untuk strategi peran kemudian pembiayaan. Jadi emang nol aja gitu, orang tua nggak ada, langsung dari pusat gitu turun. Emang program pusat gitu. Ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin Pak. Untuk Bapak. Setelah mungkin setelah tuntas nih kegiatan P5 dengan tema barusan, itu bisa diceritakan nggak apa nilai-nilai penting yang mungkin bisa diambil dari program P5 yang dengan tema berikut, lalu mungkin ada perubahan karakter seperti apa yang diharapkan muncul pada para siswa? Ya baik Pak. Setelah kegiatan P5 ini selesai, nilai-nilai yang muncul dari peserta didik yaitu adalah nilai-nilai keagamaannya. Ya, jadi pembiasaan peserta didik berdoa. Kemudian hafalan Asmaul Husna sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Itu rutin ya Pak. Kemudian kesadaran dini dari peserta didik untuk mengikuti sholat berjamaah tepat waktu, sholat zuhur ya Pak. Dan juga mengikuti kegiatan sholat duha pada hari Jumat. Juga ada aktivitas juga dari peserta didik yang mana ini kegiatannya berhubungan dengan seni Islami. Ya, seperti di dalam sekolah mereka mengeksplor kemampuan bakat minat daripada peserta didik dalam seni hadroh Pak, kemudian seni qasidah tagoni ya Pak. Kemudian ada seni kaligrafi juga. Ini di dalam lingkup ruang sekolah, sedangkan di luar sekolah peserta didik juga mengeksplor kemampuannya dalam seni memanah yang tadi ya Pak sudah ditampilkan, kemudian dalam seni berkuda. Ya, kemudian kami juga mendapatkan laporan dari beberapa orang tua yang menyampaikan bahwa peserta didik tanpa disuruh pun sekarang sholat tepat waktu, kemudian membaca Al-Quran. Jadi berpengaruh banget gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berpengaruh banget gitu. Jadi di rumah yang tadinya mungkin malas-malasan jadi agak rajin gitu mungkin sekarang ada perubahan. Ada perubahan. Mungkin nggak tahu tadinya dikarenakan programnya kayak pesantren, jadi mereka agamisnya jadi tambah kuat juga gitu. Nah, ini memang saya baru nemu ternyata temanya bisa seperti ini, sangat berpengaruh kepada siswanya. Nah, tadi kita udah berbicara gitu dengan para guru juga kepala sekolahnya langsung. Saya nggak mau sampai di sana aja, saya mau coba tanya apa pengalaman yang didapatkan oleh siswanya langsung. Ihsan, Ihsan, mungkin sebagai siswanya, salah satu siswanya di sini, kelas berapa? Kelas 9. 9, kelas 9 ya? Berarti bentar lagi mau naik dong ke SMA. Mungkin yang Ihsan dapat nih, pembelajaran yang Ihsan dapat ketika kegiatan P5 ini itu apa ya, dengan tema barusan gitu. Jadi yang bisa dapat dari program yang diadain sama para guru yang ada di sekolah ini apa? Terus gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ada gak yang berubah di hidup Ihsan gitu di luar sekolah? Mungkin bisa diceritakan nggak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya.
Menurut saya, setelah melaksanakan P5 kali ini, saya dan teman-teman merasa menjadi lebih rajin dalam beribadah. Oh, rajin gitu. Ya. Serta muncul juga perilaku positif dalam diri saya sendiri. Dalam hal saling mengingatkan satu sama lain, baik di sekolah dengan teman-teman maupun di rumah dengan keluarga. Kemudian, sikap mandiri saya juga menjadi semakin meningkat. Menurut saya hal tersebut karena beberapa faktor, Pak. Salah satu diantaranya yaitu karena program P5 yang membuat jurnal peserta didik atau jurnal aktivitas keseharian. Itu faktornya salah satunya. Dalam jurnal tersebut berisi aktivitas beribadah dan aktivitas-aktivitas positif lainnya. Sekarang saya jadi sudah bisa mengatur aktivitas saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya dampak P5 kali ini tidak hanya berdampak bagi saya dan teman-teman saja, tetapi bagi keluarga juga sama. Oh, ada. Jadi keluarga itu terbantu, Kak. Terbantu. Iya, terbantu. Jadi enggak siswanya aja gitu, bahkan keluarga kami juga keluarga juga terbantu, orang tua di rumah juga terbantu gitu mungkin. Saling mengingatkan ya gitu. Pengaruhnya gede ternyata ya. Besar gitu ya ternyata pengaruhnya. Mungkin tadi pertanyaan yang saya lontarkan ke Aisan itu sebagai pertanyaan penutup pada podcast kita kali ini ya gitu kan. Terima kasih ya Pak untuk waktu-waktu yang sudah diluangkan. Ini repot sebenarnya Pak ya datang ke sini. Repot gak Pak? Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan mewakili kru dari Priangan TV sudah mau podcast dengan kita, sudah mau membagi pengalamannya, sudah mau membagi wawasannya tentang P5 ini bagaimana. Dan dengan begitu saya Ahmad Fauji dari Priangan TV mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.